Yang saya cintai. Sekarang saya lagi melakukan inspeksi ke rumah sakit kita, Rumah Sakit Makohuri, melihat semua persiapan berkaitan dengan pelayanan kita terhadap kalau nanti ada warga masyarakat kita yang kebetulan terjangkit penyakit virus corona. Beberapa saat lalu kita memang mengirim pasien COVID kita yang positif COVID dengan rapid test 2 orang ke Toli-Toli. Itu lebih dikarenakan karena keputusan Menteri Kesehatan menunjuk beberapa rumah sakit rujukan di Indonesia ini, di mana untuk Buol Toli-Toli yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan itu adalah Rumah Sakit Makopido Toli-Toli. Nah, jadi penunjukan itu ditindaklanjuti dengan konsekuensi penyiapan peralatan. Disiapkan peralatannya, disiapkan sumber daya manusianya. Ya, rumah sakit rujukan itu disiapkan peralatannya, disiapkan sumber daya manusianya, yaitu mereka yang dilatih, misalnya mereka yang dilatih untuk mengambil spesimen. Spesimen itu adalah cairan tubuh yang diambil dari hidung atau tenggorokan yang disebut dengan swab. Itu kemudian dikirim ke laboratorium kesehatan untuk memastikan diagnosis bahwa orang ini menderita COVID atau tidak. Diagnosis pasti menentukan kepastian orang itu menderita penyakit terkena virus corona atau tidak, itu sampai saat ini hanya dengan metode PCR tadi, ya, yaitu mengambil swabnya. Nah, dengan berkembangnya kondisi di mana kita tahu bersama juga fasilitas perawatan yang ada di Rumah Sakit Toli-Toli terbatas, maka saya meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk bagaimana kita di Buol ini juga sebetulnya disiapkan saja untuk bisa meriksa sekaligus merawat pasien COVID-19. Alhamdulillah, permintaan saya ini disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Kemarin mereka sudah mengirim tenaga kemari untuk melatih tenaga-tenaga kita yang ada di sini, untuk dilatih, dan juga sudah dikirim peralatan untuk pengambilan swab. Ada pasien PDV kita 03, kita tidak kirim lagi ke Toli-Toli. Sekarang kita sudah rawat di sini dan sudah diambil spesimennya, sudah diswab untuk dikirim ke laboratorium kesehatan. Ada yang bertanya, masyarakat, kenapa kita tidak menyiapkan pemeriksaan PCR? Pemeriksaan PCR itu adalah pemeriksaan yang sophisticated, pemeriksaan yang sangat canggih. Bukan saja peralatannya yang susah didapatkan, tetapi juga sekaligus memerlukan processing bahan itu, dan juga nanti akan diperiksa. Oleh karena itu, yang penting memerlukan sumber daya manusia. Kita punya uang untuk membeli alat itu, tetapi masalahnya apakah kita punya sumber daya manusia? Yang kedua, pemeriksaan PCR itu terstandarisasi. Tidak gampang orang mengumumkan seorang itu penderita COVID atau tidak. Pasien kita ini dikirim dulu ke pusat, ke Jakarta, konfirmasi dari Jakarta, baru ke provinsi, baru itu boleh kita umumkan di sini. Jadi memang kita belum bisa, sampai saat ini kita hanya bisa melakukan pemeriksaan rapid test. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang rapid test itu sebetulnya bukan diagnosis pasti. Pemeriksaan itu hanya digunakan untuk melacak bila mana ada ODP yang kita curigai. Ya, ODP itu adalah orang dengan pengawasan. Mana itu yang dimaksud dengan ODP? Adalah mereka-mereka yang mungkin bergejala, pernah punya riwayat kontak dengan
pasien virus corona. Nah, itulah yang kemudian kita golongkan mereka kepada ODP. Kepada mereka-mereka yang berisiko tinggi inilah baru kemudian kita tracking, kita tracing, kita periksa apakah dia positif atau negatif. Tidak semua orang di rapid test, karena rapid test kita itu terbatas. Yang dikasih dari provinsi cuma 100 biji. Nah, sementara pasien yang masuk di kita itu sudah masyarakat yang masuk ke kita ini sudah 6.300 orang. Kembali kepada sarana dan prasarana, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Buol dan juga kepada kita semuanya yang sempat mendengarkan ini, bahwa sarana dan prasarana kita cukup. Kita punya dokter penyakit dalam di sini. Kita punya beberapa tenaga-tenaga sekarang ini yang semuanya sudah pada siap. Semua tenaga-tenaga ini sudah pada siap kita untuk melakukan perawatan. Sampai sekarang ini walaupun masih dalam jumlah terbatas, kita juga sudah punya APD. Ya, sudah ada APD untuk perawatan pasien COVID. Kalau Anda bisa lihat di sebelah sana, ada gedung yang 7 tempat tidur. Itu kita siapkan untuk perawatan pasien COVID. Tetapi, kalaupun nanti, kita tidak minta-minta, kalau nanti pasiennya bertambah, maka ruang ini ruang sebetulnya ruang VVIP. Bisa dilihat itu semua lengkap ya. Ini ada AC, ada dia punya oksigen ya, mengecap untuk oksigen, bisa itu dilihat. Ruangan ini sangat cocok untuk perawatan pasien COVID. Kita mungkin tinggal step sedikit untuk memberikan tekanan negatif kepada ruangan ini. Misalnya dengan pemasangan exhaustion dan lain sebagainya, agar supaya ruangan ini bisa menjadi tekanan negatif. Ruangan semacam ini ada 8. Ada, kita bisa lihat semuanya. Ini terpisah daripada gedung utama rumah sakit, daripada ruang perawatan rumah sakit kita. Jadi kalau ada barangkali kemarin mengatakan bahwa rumah sakit Buol tidak siap, kita siap. Kita siap, cuma memang pemerintah pusat itu menunjuk rumah sakit Mokopido. Nah, tetapi sudahlah, itu jangan kita persoalkan. Yang penting masyarakat Buol tahu bahwa rumah sakit siap, rumah sakit Buol ini sudah kita siapkan. Ya, walaupun tentu saja tidak siap rumah sakit yang ada di Jakarta. Misalnya untuk kasus-kasus berat, gangguan pernapasan berat, itu misalnya kita harus menggunakan ada yang disebut dengan alat bantu napas, namanya ventilator. Nah, alhamdulillah kita di sini baru punya 1. Sudah 2 di sini. Ada 2 kita punya ventilator di sini. Tapi 1 kita pakai di OK, tidak boleh diganggu. Yang kita pakai di sini hanya ada 1. Insyaallah kalau memang ada dijual, tolong nanti Pak Kepala Dinas bisa dipesan lagi. Ya, 2 atau 3 ventilator untuk kita siapkan kepada pasien COVID. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan jangan sampai ada yang sampai masuk dirawat di sini. Insyaallah. Ya, ini tempat rawatnya bagus, hasilnya lengkap, ada televisi, ada kamar mandi. Ini adalah ruang VVIP. Kita korbankan ruangan ini hanya untuk kita persiapkan pasien VVIP. Kalau saudara-saudara melihat saya pakai baju dokter begini, ini lebih kepada memberikan dukungan moral kepada teman-teman dokter. Saya kira ini tidak salah, saya juga dokter kan? Amin. Ini memberikan dukungan moral kepada tenaga-tenaga kita semua ini agar supaya mereka betul-betul siap. Ya, benar sekali bahwa jadikanlah teman-teman dokter, teman-teman perawat ini sebagai garda terbelakang. Ya, sebagai garda terbelakang. Mereka adalah terbelakang. Tidak boleh kita bilang mereka garda terdepan. Tidak, mereka garda terbelakang. Garda terdepan itu masyarakat. Masyarakat yang harus tahu betul ya bagaimana agar supaya tidak tertular. Sebetulnya virus corona ini sederhana sekali. Ya, kita sudah tahu
yang menyebabkan kita sakit sekarang ini, wabah ini disebabkan oleh pada virus corona. Bagaimana kelakuannya virus corona ini kita sudah tahu. Ya, dia bisa hidup menempel di benda mati, menempel di pintu, gagang pintu, menempel di di tempat tidur, menempel di mana-mana. Ya, dari cairan tubuh yang disebut dengan droplet. Orang bersin, cairan tubuh keluar, kena di ini, kemudian datang orang lain pegang. Nah, kita tahu kelakuannya. Kita tahu kelakuannya, bagaimana proses penyebaran pas virus corona ini kita tahu. Nah, ibarat kita tahu ada di sana itu binatang buas. Toh, binatang buas itu katakanlah harimau. Ya, harimau itu kelakuannya begini, tidak boleh diganggu, tidak boleh didekati. Kalau dia dekati, dia terkam kita. Nah, sama dengan virus corona ini, kita tahu sudah. Seandainya barang ini kita tidak tahu, memang sulit. Kita tahu dia. Nah, oleh karena kita tahu dia, bagaimana kelakuannya, tentu saja kita tahu bagaimana mencegahnya. Kalau kita tahu harimau itu tidak boleh didekati, karena harimau itu kalau kita dekati dia bisa menyerang kita, maka kita tahu bagaimana virus corona ini jangan sampai kena kepada kita. Nah, bagaimana supaya tidak kena kepada kita? Itulah yang pemerintah anjurkan, yang disebut dengan physical distancing. Jaga jarak. Kenapa 2 meter? Karena percikan mudah orang itu bisa kena sampai 2 meter. Ya, kenapa harus pakai masker? Supaya kalau saya bicara begini, saya punya ludah ini, percikan ludah ini sudah banyak di masker saya sekarang. Kalau saya tidak pakai masker, sudah kena sama bapak-bapak yang ada di depan ini dia. Oleh karena itu harus memakai masker. Ya, harus memakai masker. Kenapa harus cuci tangan? Karena kita tidak tahu. Tiba-tiba di situ misalnya, di situ ada percikan, ada virus corona nempel di situ. Kita punya tangan datang pegang. Setelah kita punya tangan pegang, nah kita baku pegang-pegang dengan teman-teman yang lain apa segala macam, menularlah dia. Nah, jadi karena kita tahu apa itu virus corona, kita tahu bagaimana kelakuannya, tentu saja kita harus bersama-sama bagaimana mencegahnya. Ibaratnya begini, kalau kita tahu itu harimau bisa menyerang kita, maka jangan pergi dekati dia, bikin dia terisolasi. Nah, itulah sebabnya kenapa kita disarankan untuk kalau tidak ada kegiatan lebih baik tinggal di rumah. Mana tahu kalau kita tinggal di rumah, kalau kita kebetulan sudah terpapar virus corona, kita tidak menularkan pada orang lain. Tapi kalau kita tidak terpapar virus corona, kita tinggal di rumah, kita tidak memaparkan pada orang lain. Itu dia punya kunci, ya. Jadi semua anjuran-anjuran pemerintah itu ada gunanya, ya, ada gunanya. Tidak gampang orang tidak disuruh sembahyang di masjid. Tidak gampang hari Jumat itu dikasih hilang. Itu semua sudah dihitung sedemikian rupa oleh para ahli, sudah dihitung para ahli agama kita untuk kemudian keluar fatwa seperti itu. Nah, tugas kita masyarakat adalah bagaimana taati aturan pemerintah. Pasien virus corona, jangan dimusuhi. Tidak ada kita di sini ini semuanya, tidak ada kita semua di sini ini mau kena penyakit virus corona. Tidak ada. Virus corona itu adalah musibah yang kebetulan kena kepada seseorang. Ya, musibah yang kena kepada dia. Oleh karena itu orang ini jangan dimusuhi, justru diberi support, dibantu. Ya, kalau dia melakukan karantina mandiri, ya teman-teman, keluarga, kerabat harus membantu dia. Ya, bagaimana supaya dia bisa tidak keluar lagi, supaya dia bisa makan di rumahnya. Disinilah sudah saatnya kita menunjukkan gerakan solidaritas, ya, sesama umat manusia. Jangan egois, ya, jangan ketika ada orang virus corona dimusuhi. Mana tahu hari ini sama dia, besok-besok mungkin kena keluarga kita atau bahkan kita sendiri. Nah, oleh karena itu, mari
Menderita virus corona ini adalah satu musibah dari Allah, musibah dari Tuhan. Tidak ada orang yang mau, dan ini bukan penyakit aib. Semua orang bisa kena. Ya, kalau dibilang bahwa hanya orang-orang yang kotor yang kena, kenapa itu Perdana Menteri Inggris kena? Kenapa itu Pangeran Charles kena? Kenapa kita punya menteri kena? Jadi ini memang adalah suatu musibah dari Allah yang sudah tentukan. Tugas kita sebagai anggota masyarakat bersama-sama adalah memberikan bantuan. Saatnya sekarang ini kita menunjukkan, ya, suatu gerakan solidaritas sesama kita. Bagaimana kita saling sayang menyayangi, ya, kita saling bergotong royong, tolong menolong antara satu dengan yang lain. Insya Allah kalau sikap-sikap seperti ini kita lakukan, pemerintah juga dalam hal ini, teman-teman di jajaran kesehatan, ya, di sini ada Dr. Elvira, dokter ahli penyakit dalam kita, ada direktur rumah sakit umum, ada kepala dinas kesehatan, dan juga ini ada Pak Ketua Satgas Pak Sekap, dan mungkin tidurnya malam ini dalam kondisi ini barangkali satu malam cuma 1 jam barangkali. Sudah tidak ketemu keluarga, sudah berapa bulan tidak ketemu keluarga. Ya, semua ini kita dedikasikan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Tetapi ingat, seluruh masyarakat dual yang saya cintai, perlawanan kita terhadap virus corona ini tidak akan mungkin berhasil kalau hanya pemerintah yang bekerja. Kita semuanya, masyarakat, harus bekerja. Mulai dari tingkat atas sampai masyarakat tingkat bawah. Mulai dari pemerintah daerah pada tingkat atas, bupati, sampai kepada ketua RT. Ketua RT itu sebetulnya ujung tombak. Setiap ada warga negara dia yang masuk, dia harus catat. Siapa yang dikarantina, dia harus betul-betul lihat yang dikarantina itu. Rukun tetangganya, teman-teman yang lain, orang yang dikarantina itu beramai-ramai membantu. Ya, 3 hal yang dipikirkan oleh pemerintah sekarang ini. Bagaimana segera memutuskan rantai penularan COVID ini, kemudian bagaimana ketersediaan bahan pokok kita tetap terjaga, dan bagaimana kondisi ekonomi kita, terutama kepada saudara-saudara kita yang sekarang ini terkena dampak, itu tidak terasa. Oleh karena itu gerakan gotong royong bersama-sama, ya. Saatnya sekarang ini, kalau ada kelebihan makanan di kita, kita harus berikan kepada saudara-saudara kita yang barangkali kekurangan makanan. Nah, gerakan gotong royong ini sudah dimulai. Pak Sekap sudah membentuk tim, ya, tim donatur daripada COVID-19 ini. Insya Allah dana sudah terkumpul, terutama dari ASN. Menjelang puasa kita beramai-ramai akan membantu. Ada pertanyaan kepada saya dari beberapa kelompok masyarakat. Pak Bupati, apakah kami bisa ikut menjadi sukarelawan? Silakan. Terbuka kesempatan. Yang namanya sukarelawan itu tidak perlu dipanggil. Itu adalah gerakan dari dalam yang mau berbuat untuk orang lain. Mereka dipanggil dulu sebagai sukarelawan. Bukan sukarelawan namanya itu. Yang menjadi relawan itu silakan. Kelompok-kelompok masyarakat saat ini banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Kelompok-kelompok masyarakat yang mau menjadi sukarelawan boleh bersama-sama kita bergabung untuk bagaimana melawan virus corona ini. Nah, saya kira ini yang bisa disampaikan supaya semua jelas bahwa ruang perawatan kita ini cukup, ya, cukup ruang perawatan kita ini. Sebagai dokter, ya, yang kebetulan bupati, saya tahu persis bagaimana perjalanan penyakit virus corona ini, bagaimana kelakuannya, dan apa yang harus saya lakukan kepada masyarakat saya.
Pertanyaannya, apakah masyarakat kita mau ikut atau tidak? Nah, karena setiap malam jam 8 malam saya sudah mulai keliling kota ini, masuk sampai ke desa. Saya lihat masih banyak orang berkumpul-kumpul, ada anak-anak muda di jalan masih berkumpul-kumpul. Ini berarti belum sadar, ya. Mestinya malam hari kita gunakan untuk istirahat di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, ya, memberikan pertolongan kepada negeri kita. Dalam setiap doa saya selalu bermohon agar supaya negeri kita ini, negeri Bol ini dilindungi oleh Allah. Ya, kalaupun ada dosa-dosa yang kita buat, ya, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon diampunkan. Kesalahan-kesalahan saya, dosa-dosa saya sebagai pemimpin di negeri ini, ya, saya mohon kepada Allah diampuni. Janganlah kemudian dilimpahkan, ya, kepada seluruh masyarakat Bol. Ya, kita berdoa bersama-sama kepada Allah. Semua ikhtiar kita lakukan, kita serahkan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semuanya. Karena di balik semua musibah ini pasti ada hikmah yang bisa kita petik di dalamnya. Sekian dan terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.